Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Mungkin babu dalam Malaysia ini. Cobalah ya, kalau berbicara itu jangan meludah ke atas, terkena muka sendiri. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan membahas. Jadi dekat Malaysia nih ramai ya orang Indonesia yang bekerja sebagai buruh di ladang sawit ya ataupun bekerja di kilang. Ada juga kerja dekat kedai makan, restoran macam tuh. Ada yang bekerja sebagai orang kaji atau dekat Indonesia disebut itu asisten rumah tangga, pembantu rumah lah macam tuh kan. So, apa yang kita akan bahas? Apakah dekat Malaysia je ya orang Indonesia berprofesi sebagai pembantu rumah atau orang kaji? Bibi lah senang ah. Jadi kita tahu ya bukan hanya di Malaysia saja ya. Ada juga yang merantau meninggalkan kampung halaman, ada yang sampai tinggalkan anak masih kecil-kecil macam itu kan. Kerja dekat Hong Kong ya, kerja dekat Taiwan. Lepas tu dekat sana dia orang kebanyakan kerja menjaga lansia ataupun warga emas orang orang tua lah macam tu ya. Jadi sangat memilukan ya sebab kita tahu yang wanita-wanita hebat nih yang bekerja ke luar negara meninggalkan anak-anaknya jauh, sanggup berjauhan dengan anaknya macam tu kan, hanya ingin mencari rezeki. Memilukan sebab kita tahu Indonesia negara yang besar ya, negara yang kaya sumber daya alam, tapi kenapa rakyatnya masih saja ramai yang bekerja di luar negara macam tuh ya. Jadi ada seorang ustadz yang cukup dikenal lah di Indonesia membahas mengenai hal ini. Apakah faktornya ya orang Indonesia ramai yang bekerja sebagai pembantu di luar negara ya, termasuk di Malaysia ya. Jadi kita akan dengarkan. Jom bersama-sama. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia? Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Masa pegawai honor kasih yang 200.000 satu bulan? Begitu komplain, ikhlas kok, nenek nu gawang. Saya suka dengar ceramah-ceramah Ustadz ini ya. Di selain memberikan ceramah ya diselitkan atau disisipkan humor. Jadi kita dengar pun tak terlalu boring lah ya kan. Ada sesuatu penyampaian yang cukup menarik begitu. Jadi apa yang dikatakan Ustadz nih ya, kenapa orang Indonesia ramai sangat yang datang ke Malaysia menjadi pembantu rumah di Malaysia, sedangkan di orang-orang Malaysia ini tak ada yang datang ke Indonesia untuk menjadi pembantu rumah tangga ataupun menjadi asisten rumah tangga lah, orang kaji macam itulah kan. Salah satu faktornya adalah nilai mata uang ya, sebab kita tahu dekat Malaysia ya uang ringgit itu lebih lumayan tinggi dibandingkan Indonesia macam tuh. Dan lagi pun ya di Indonesia sana kan ramai sangat penduduknya, jadi banyak saingan macam tuh. So mana-mana orang yang tak mempunyai peluang ataupun tak dapat kesempatan bekerja di negara sendiri, di tanah air sendiri, akan pergi ke negara orang, mengadu nasib lah macam tu.
Orang Malaysia ada juga yang bekerja di luar negara, ada, tapi bukan sebab dia orang tak ada pekerjaan, bukan. Sebab dia orang nak cari gaji yang lebih lagi macam tu. Dekat Malaysia ni gaji basic RM1.500 Malaysia, kalau di Indonesia kan sekitar lebih kurang 5 juta rupiah ya. Nah, tapi kalau di Indonesia saya juga kurang tahu sekarang ini gaji pokok ya UMR-nya berapa sekarang ini. Mungkin ada yang boleh tolong jawab di section komentar. Jadi cerita mengenai pekerjaan itu ya tak masalah sih, dia sebagai apa ke luar negara tuh, nak jadi bibi ke, nak jadi apa je lah, nak jadi penjaga kedai ke, tak masalah. Janji dia datang ke negara orang sebagai yang legal ya, bukan jalan lewat pintu belakang, maksudnya lorong tikus ya, ilegal macam tuh. Secara terhormat lah datang ke negara orang dengan dokumen-dokumen yang sah, yang lengkap macam tuh kan. Tapi yang kita bahas sekarang ini ya tentang gaji. Ya benar ya. Ini yang saya ceritakan sebab cousin saya, sepupu saya juga ada seorang honor ya kan. Jadi per bulannya itu digaji Rp300.000 pemirsa. Rp300.000 kalau di Malaysia kan RM100 Malaysia saja pemirsa. Ya, belum lagi dia nak bayar uang kos-kosan, maksudnya bilik sewa kalau di Malaysia ya. Saya tak tahu di Malaysia ini ada ke gaji RM100 sebulan ya, bukan sehari, sebulan. Jadi macam kalau gaji segitu ya, sebanyak itu, hanya segitulah macam itu. Kita bukan tidak bersyukur dengan nilai tersebut, tapi jika kita compare lagi dengan masa kita yang kita tinggalkan anak kita di rumah ya, kita bekerja, lepas tu penatnya lagi jadi honor atau jadi guru nih bukan senang tahu, sebab bapak saya adalah seorang pensiunan guru ya, guru agama. Jadi kita tahu macam mana struggle-nya nak didik anak orang tuh, ya kan? Satu anak je kepalanya tuh udah beda isinya kan. Ini lagi 45 orang dalam satu kelas. Ini contohnya lah ya kan. Sebab dulu saya sekolah pun dalam satu kelas tuh jumlah muridnya 45 orang macam tuh. Jadi kalau dia bekerja dalam satu bulan itu hanya dibayar RM100 Malaysia atau Rp300.000. Mau beli apa? Beli cilok pun gak cukup itu ya. Itu sebulan loh, gaji sebulan, bukan sehari. Kalau sehari saya pun mau ya kan. Tapi yang dikejar ya sebagai honor nih, nanti jika ada pengambilan PNS atau pegawai negara sipil begitu ya, kalau tak silap ya. Jadi akan disaring lah begitu. Jadi berapa ramai orang yang mencoba nasib untuk menjadi PNS, nanti sedikit juga itu yang dapat begitu. Jadi sangat sedih ya, dimana orang-orang lainnya itu yang tak dapat kesempatan bekerja di negara sendiri ya kabur cari ke negara orang gitu, selain karena nilai mata uangnya lebih tinggi di luar negara Indonesia ya. Dan juga ya hanya di sanalah mungkin mereka mendapat lowongan pekerjaan gitu ya kan. Sebenarnya jadi pekerjaan menjadi bibi ya, pembantu rumah tuh nggak masalah sih ya, malahan kita harusnya respect pada mereka. Dimana saya pernah ya punya temen yang bekerja sebagai ART, asisten rumah tangga di sini ya. Mereka bangunnya itu jam 5 pagi loh, jam 5 pagi, nanti tidurnya itu jam 2. Terkadang ya kadang ada majikan yang mau dibuatin air, mau dimasak lagi kan, dibangunin begitu. Jadi kita seharusnya respect sama mereka, bukan kita harus menghina begitu ya. Pekerjaan mereka itu tak hina pun ya, cuma kita harus sebagai pekerja di negara tersebut hormatilah undang-undang di negara tersebut. So kita akan bahas ya, ada satu tiktokers yang menanggapi statement dari Ustadz ini. Seperti apa? Jom.
Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia. Ini bukan aku yang berbicara ya. Ini seorang ustadz yang terkenal juga di Indonesia yang berbicara ya. Jadi kepada netizen-netizen Indonesia yang selalu membanggakan, aku bangga jadi rakyat Indonesia. Coba lihat pembangunan di Indonesia. Ya. Yang berbicara seperti itu mungkin babu dalam Malaysia ini. Cobalah ya, kalau berbicara itu jangan meludah ke atas, terkena muka sendiri ya. Aku ya berpikir ya, banyak juga negara-negara miskin di dunia ini ya. Banyak juga yang datang bekerja keluar negara, orang-orang di seluruh dunia ini ya. Tapi tak sama seperti Indonesia. Coba lihat perempuan-perempuan Indonesia yang terpaksa. Ada yang bicara bukan dipaksa. Ya betul, bukan dipaksa, tapi terpaksa. Ya, terpaksa meninggalkan negara sendiri untuk bekerja. Coba lihat ya, berapa ramai perempuan-perempuan Indonesia yang menjadi pahlawan devisa di seluruh negara dunia ya. Ke Arab Saudi, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke China, ke Malaysia, sudahlah jangan tanya lagi ya. Banyak. Jadi kepada netizen-netizen Indonesia ya, jangan hanya pandai berbicara berkoar-koar ya. Lihat fakta ya, fakta lihat. Tak salah jika kita bangga dengan negara kita, apalagi sekarang ini Indonesia semakin menaiki tangga ya, pelan-pelan ya memajukan negara Indonesia. Tapi apa yang coba disampaikan Akak nih ya, penyampaiannya ya, pesannya untuk teman-teman segelintir netizen yang mungkin suka menghina negara Malaysia, tolonglah ya. Sepatutnya kita mengucap terima kasih kepada negara Malaysia sebab memberi peluang kepada orang-orang kita, saudara-saudara kita agar boleh mencari rezeki ke sini. Ya benar, sama-sama memerlukan ya, sama-sama memerlukan. Tetapi jika kita tinggal atau bekerja di negara orang terus kita menghina negara tersebut, itu macam not fair ya. Ada lagi orang yang dia dulu bekerja di Malaysia, setelah pulang ke Indonesia itu 360 derajat berubah ya. Yang tadinya dia mengais rezeki di Malaysia, pulang aja ke Indonesia dia hina negara Malaysia ini. Macam dia tak mengenang budi macam tuh. Ya kan? Jadi apa yang kita harus pahami di sini, Indonesia dan Malaysia itu jiran loh, bertetangga. Jika tidak ingin disebut serumpun, oke, it's okay, tak apa. Tapi tak perlulah menghina sebab rakyat kita ramai yang bekerja di sini. Jadi tadi pagi ya, siang tadi tengah hari saya pulang ngambil anak saya si sulung ya dari sekolah, terus begitu nunggu lift kebetulan ada 2 orang Indonesia ya, orang Indonesia sebagai cleaning service di sini yang bersih-bersihkan area perumahan di sini ya. Jadi masuk ke lift begitu. Nah, karena kita ini saya lah ya, saya sebut kita. Saya ini kalau saya lihat orang Indonesia, saya nggak malu-malu untuk bertanya, orang Indonesia ya mbak gitu. Kalau salah ya udah ya kan, cakep sorry lah kan. Tapi mereka memang orang Indonesia, berasal dari Jawa Timur, bekerja udah 6 bulan di sini ya sebagai cleaning service. Cleaning service itu maksudnya dia yang bersihkan toilet ya, toilet seperti di utility begitu ya, di seperti di gym, sauna, di swimming begitu, di area-area perumahan begitu kan. Nah mereka yang membersihkan begitu, buang sampah. Jadi saya tanya, orang mana mbak? Itu orang Jawa Timur, udah berapa lama di sini? 6 bulan.
gitu. Jadi saya nasehatilah uh, sepenat-penatnya bekerja di sini ya jangan sampai lari. Nggak salah ya, namanya juga setanah air ya, kita nasihati saya bilang. Karena Malaysia sekarang udah tak macam dulu. Kalau dulu memang senang orang untuk jadi ilegal di sini kan, tapi sekarang semakin diperketat ya, penyaringan itu, pemutihan itu ya, operasi di mana-mana itu semakin ketat, semakin digempur lah. Lepas itu ada juga yang tak terima ya kan. Jadi apa yang disampaikan seorang, dia kata macam nih, ya mbak, ini teman aku mau udah mau lari katanya. Nah jadi kita fokus kalau bekerja tuh ya bekerja gitu. Pekerjaan apa sih yang nggak capek ya kan, masak aja capek, mau makan aja capek ya kan. Nah, jadi kalau kita memang udah nggak tahan, habiskan dulu kontraknya 2 tahun. Macam saya dulu ya kerja bertahun-tahun begitu, penat. Tapi saya berpikir lagi, kalau saya pulang ke tanah air saya kerja apa begitu. Lain hal kalau memang sudah ada bisnis sendiri ya, jadi ya nggak masalah kalau dia mau pulang. Tapi kalau baru aja 6 bulan begitu kan, terus ada pikiran mau lari gitu, jangan rusakkan nama negara kita di negara orang gitu, supaya visa kita itu, paspor itu naik gitu ya, naik tarafnya itu naik begitu ya. Karena jika banyak sekali, ramai sekali dari negara kita yang menjadi ilegal di negara orang, maka negara-negara luar yang maju itu akan takut menerima para pelancong dari Indonesia. Karena apa? Masuk sebagai pelancong terus nggak pulang-pulang, nggak keluar-keluar gitu kan. Nggak tahu tenggelamnya di mana gitu. Jadi jangan coreng nama negara kita gitu. Kerjalah sebagai orang yang legal ya. Nggak masalah sih mau bekerja sebagai apa. Ya, saya juga kurang kurang setuju ya dengan akak nih, cara penyampaiannya mengatakan babu terus gelak macam itu. Nggak perlu begitulah. Nggak hina pun jadi asisten rumah tangga ya. Selagi itu halal ya, tidak merugikan orang lain. Maksudnya merugikan orang lain tuh macam mana ya, merusak orang lain gitu kan. Asisten rumah tangga tuh terhormat loh ya, sebab kan kerjaannya halal ya kan pemirsa. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini, semoga akan ada penyelesaian lah ya, karena terlalu ramai. Sebab ya, kenapa di Malaysia ini pendidikan paling diutamakan, sebab tidak mau seperti inilah. Ada ya sebagian di Indonesia ya, saya cakap sebagian, ini fakta ya, fakta. Ada sebagian tempat anak perempuannya itu masih umur 14 tahun, belum tamat sekolah, 12 tahun udah dinikahi begitu, udah dikawinkan sama orang gitu ya. Jadi pendidikan itu belum dapat banyak gitu, belum diserap banyak, udah dinikahi. Alhasil kita kan rumah tangga ini kan kita tidak tahu ya sampai kapan begitu ya kan. Nah ini contohnya lah, berhenti di tengah jalan rumah tangga itu. Kemana si istri itu mau mencari rezeki, kemana dia mau cari pekerjaan, sementara ya umur dia 14 tahun udah stop itu sekolahnya. Alhasil jadi apa? Ya jadi pembantu di luar negara begitu, ke luar negara. Ya kalau dia ada tanah ataupun ada usaha di Indonesia mantap ya. Tapi kalau kita cerita yang tak ada pekerjaannya, tak ada bisnisnya, tak ada usahanya ya, pasti dia akan memilih ke luar negara. Jadi dia akan tinggalkan anaknya, kasihan kan gitu. Jadi untuk kepada orang tua di Indonesia ya, nasihat lah ya, sekolahkanlah anak kita minimal lah, kalau tak boleh sampai universitas ya, tak boleh sampai ke kuliahan tinggi ya, perguruan tinggi, SMA lah. Jangan sampai di mentoknya tuh di umur 12. Sedih banget loh, sekolah dasar udah selesai, sekolah dasar dinikahi begitu. Mau jadi apa masa depan anak-anak itu begitu ya, apa yang nanti dia mau ajarkan kepada anaknya ya. Saya belum pernah dengar ya di Malaysia ini orang
atau perempuan umur 12, 15 tahun, 14 tahun belum tamat sekolah dinikahi sama orang tuanya? Apakah ada? Ya mungkin pemirsa Borunaga yang berasal dari Malaysia boleh jawab di section komentar. So pendidikan memang paling utama lah, paling perlu lah. Sebab apa? Kita penerus generasi gitu. Jadi jika kita mentoknya di situ, di setengah perjalanan, apa yang kita akan ajarkan kepada generasi kita berikutnya, begitu ya kan. Lancar betul saya cakap hari ini. Sosok motivasi. Nah ini sekedar sharing lah, sebab sampai kapan ya rakyat Indonesia harus bekerja ke luar negara, padahal negaranya itu kaya sumber daya alam gitu ya. Semoga para pemimpin yang sekarang ini membuka mata, menolong untuk membuka lapangan pekerjaan ya, tanpa harus melihat harus begini, harus begitu, harus begini ya, harus tinggi, harus ini. Emangnya orang yang pendek itu nggak perlu makan gitu? Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.